Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumunan, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberikan lebih dulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes,
mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan orang besar, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa bagi mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda pernah melakukan suatu perjalanan
di mana tempat yang mau dituju sama sekali belum pernah dikenal atau belum diketahui. Mungkin pernah ya mau pergi ke suatu tempat, mungkin keluar pulau atau mungkin bahkan keluar negeri, persisnya seperti apa mungkin kita belum tahu. Meskipun demikian, kita belum mengetahui lokasi atau tempat yang mau kita tuju, tetapi hal itu tidak menjadi persoalan. Kita pasti akan tetap berangkat. Karena sekarang ini kita sudah dipermudah, kita bisa menggunakan suatu bantuan atau aplikasi penunjuk arah, sehingga kita bisa bepergian dan mencapai tempat yang mau kita tuju. Misalnya kita mau pergi ke daerah ya, di dalam pulau Jawa atau mungkin keluar pulau. Kalau kita menggunakan kendaraan misalnya mobil pribadi, kita tinggal buka suatu aplikasi penunjuk arah lokasi dari Tuban menuju ke tempat yang dituju. Sudah, selama ada kuota dan ada jaringan, maka kita akan dihantar sesuai dengan arahan dari aplikasi. Meskipun kita mengendarai kendaraan, kita tinggal mendengarkan suaranya. 100 meter belok kiri, lurus sejauh 16 km, dan seterusnya. Kalau kita tidak mengikuti arahan itu, kita bisa tersesat atau tidak sampai pada tujuan. Pengalaman semacam inilah yang juga menghantar kita untuk merenungkan sabda Tuhan, khususnya pada hari Minggu Paskah yang keempat, di mana Yesus ditampilkan sebagai gembala yang mengarahkan, dan kita sebagai domba-dombanya diajak untuk mendengarkan suaranya. Yesus sendiri bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Sangat sederhana sekali. Yesus sebagai gembala, dia memberikan sabdanya, dan kita sebagai dombanya diajak untuk mendengarkan suaranya. Ini merupakan suatu alegori, merupakan suatu contoh yang mau mengatakan relasi antara Tuhan dan manusia. Di dalam relasi itu, domba mengenal gembala. Begitu pula sebaliknya, gembala mengenal dombanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena antara domba dan gembala mempunyai relasi yang baik, memiliki relasi yang saling percaya. Dan buah dari relasi ini dikatakan akan mendapatkan hidup yang kekal. Seperti apa contohnya hidup yang kekal itu? Secara sederhana, seperti pengalaman kita di dalam hidup berkeluarga. Ketika suatu relasi antar pasangan, suami dan istri, antara orang tua dan anak, di sana tidak dipupuk oleh suatu kepercayaan, tidak dibangun oleh suatu kerjasama, tidak saling mendengarkan, maka yang terjadi adalah perselisihan. Tetapi ketika suatu relasi itu dibangun dengan suatu kerjasama, dengan suatu rasa saling percaya satu dengan sama lain, tidak ada kebohongan, maka yang terjadi adalah keluarga yang harmonis. Di sana diberikan suatu bentuk konkret kehidupan kekal, yaitu sukacita, rasa aman, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Saya pun juga merenungkan sebagai imam, sebagai gembala, saya pun juga berusaha mengenal satu persatu umat yang ada di sini. Mengenal tidak hanya di permukaan, tetapi sungguh-sungguh mengenal, di mana secara khusus ada saudara-saudari yang datang, romo, minta doa, kemudian minta saran, minta arahan, dan sebagainya. Di sini saya benar-benar menghargai bahwa itikat
seorang umat sebagai domba yang datang kepada gembalanya, berarti di sana ada suatu kepercayaan yang diberikan. Dan ini menjadi tugas kami, tugas para imam untuk mengarahkan domba-domba, mengarahkan umat Allah supaya tidak keliru di dalam perjalanan hidupnya. Ya, meskipun kadang solusi yang diberikan Romo tidak serta-merta solutif ya, menyelesaikan persoalan, tetapi setidaknya dengan perjumpaan, dengan sharing, dengan dialog, setidaknya menunjukkan titik-titik terang untuk mencapai suatu tujuan yang mau dicapai. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus menekankan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Sang Gembala kita, yaitu Yesus sendiri? Apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh dan tulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tentu Gembala Yesus pasti mengarahkan domba-dombanya supaya selamat, supaya berjalan dalam jalan yang baik, yang aman. Ketika ada rintangan atau halangan, pasti akan disisihkan. Tidak mungkin seorang gembala akan menyuruh dombanya wis mlaku, berjalan saja, tanpa memastikan gembala itu jalan yang dilewati akan berjalan dengan baik. Inilah bentuk penggembalaan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan sebenarnya pengalaman penggembalaan itu sudah dekat dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Bagaimana orang tua mengarahkan putra-putrinya untuk berjalan mencapai masa depan. Tentu di sana pasti dipilih, ditentukan, diarahkan jalan yang baik. Ya, meskipun kadang anak tidak langsung percaya ya, tidak langsung taat, tidak langsung mau mengikuti apa arahan orang tua. Di dalam hidup menggereja, terkadang kita juga masih meragukan apa yang diajarkan oleh gereja. Padahal gereja sudah menunjukkan suatu jalan kepada kita semua, yaitu kehidupan kekal. Tetapi terkadang kita masih jatuh di dalam kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman penggembalaan, apakah kita sebagai domba, kita sungguh-sungguh mau taat dengan suara Allah sendiri, dengan suara Tuhan? Atau seringkali kita malah mengikuti kemauan kita sendiri untuk berjalan? Wah, ternyata jalannya Tuhan kok susah ya. Ketika ada orang yang menyakiti, Tuhan memberikan jalan untuk mengampuni. Saya nggak mau melakukan itu, karena nanti bisa merusak misalnya harga diri, martabat kita. Maka saya akan mengadakan pembalasan. Ketika itu dilakukan ternyata tidak memberikan suatu solusi, karena kita kurang mendengarkan suara Tuhan. Dan berbagai macam pengalaman yang lainnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Paskah yang keempat ini, dengan panggilan kita masing-masing, saya sebagai imam, saudara-saudari sebagai keluarga, sebagai awam, sebagai rekan-rekan muda dan sebagainya, kita diajak untuk memiliki relasi, kita diajak untuk mau mendengarkan, supaya kita semakin bersatu dengan Sang Gembala, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti yang disabdakan Yesus, mendengarkan suaraku. Yang kedua adalah mengenal, dan yang ketiga adalah mengikuti. Mendengarkan, mengenal, dan mengikuti. 3 tindakan yang sangat sederhana, tetapi membawa kita untuk semakin bersatu dengan Sang Gembala, yaitu Yesus sendiri.
Kita diajak untuk mendengarkan suaranya. Apa artinya mendengarkan suara Tuhan? Suara seperti apa yang harus kita dengarkan? Mungkin kita seringkali sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita lebih suka mendengarkan suara-suara duniawi, mendengarkan gosip, ya, lalu mendengarkan katanya, mendengarkan suara-suara yang itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, suara-suara hoax dan lain sebagainya. Apakah kita mau mendengarkan, lebih membuka diri pada suara-suara Tuhan ataukah suara-suara duniawi? Ini sangat penting, karena ketika kita menempatkan hidup iman kita, menempatkan gereja kita tidak dengan iman, maka yang terjadi adalah kekeroposan. Dan lebih bahaya lagi adalah ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kita lebih suka mendengarkan suara-suara di luar Tuhan, entah apapun itu. Terlebih-lebih ketika kita menghadapi suatu persoalan. Saya sendiri dalam perjalanan, dalam imamat, dalam hidup sehari-hari, saya pun juga jatuh bangun untuk berjuang, mengusahakan lebih mengutamakan suara Tuhan dibandingkan suara-suara duniawi. Memang tidak mudah untuk masuk ke dalam keheningan, tetapi kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Dan pengalaman itu sungguh saya rasakan ketika saya dihadapkan pada suatu pilihan dan keputusan-keputusan penting. Mana yang saya dengarkan, mana yang saya pilih, mana saya putuskan. Dan ketika saya lebih memberikan ruang keheningan untuk mendengarkan suara Tuhan, maka suatu kelegaan yang saya bisa rasakan. Dan itulah bukti Tuhan sebagai gembala di dalam hidup saya. Kita juga diajak untuk mengenal Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai gembala di dalam hidup kita? Pengalaman penggembalaan itu sangat dekat sebenarnya kita rasakan dalam keluarga kita. Memang secara fungsi sosial biasanya seorang ayah ya digambarkan sebagai kepala, sebagai gembala, sementara anggota keluarga mengikuti. Tetapi sebenarnya di dalam hidup berkeluarga, siapapun bisa menjadi gembala bagi anggota keluarganya. Jika ada yang bersalah, maka perlu ditegur, diluruskan. Apakah di dalam penggembalaan keluarga, di sana juga ada usaha untuk saling mengenal, untuk saling memberikan diri, untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain, ataukah lebih mengutamakan kehendak dibandingkan mengutamakan kesejahteraan dan kebaikan umum? Maka kita diajak untuk terus mengenal Yesus sebagai Sang Gembala. Dan setelah mengenal, kita diajak untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti kita diajak berjalan bersama Yesus. Seorang domba mau mengikuti gembala karena domba itu percaya dengan gembalanya. Nah, kalau gembalanya kemudian menyesatkan, ya berarti itu gembala yang tidak benar. Dan kita sebagai domba pasti mengikuti kemana gembala itu mengarahkan. Memang gembala akan membawa domba, digambarkan dalam Mazmur, ke tempat rumput yang hijau, air yang berlimpah, dan sebagainya. Mau menggambarkan seperti yang disabdakan Yesus, bahwa Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Apa yang diajarkan Yesus perlu kita yakini bahwa semuanya itu akan membawa pada kita pada kehidupan yang kekal. Bentuknya sukacita, kegembiraan, rasa saling menghargai,
mengasihi, mencintai, dan lain sebagainya. Tidak mungkin seorang gembala akan membawa domba-dombanya pada situasi yang kekeringan, kepanasan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk menuju pada kehidupan kekal, menuju pada sukacita kehidupan, seringkali jalan yang dihadapi tidak mudah. Karena Yesus sendiri sebagai gembala, dia untuk mencapai pada kebangkitan dan kemuliaan, dia rela memikul salib. Maka ketika kita diajak mengikuti Yesus, ya jalannya jangan dipilih yang susah saja. Jangan dipilih yang enak-enak saja, yang susah pun juga perlu dilalui. Dan itulah jalan yang diberikan Tuhan. Kalau kita mengikuti Yesus, maka kita bisa mendapatkan sukacita. Dan kegembiraan sukacita inilah yang menjadi spirit, yang menjadi nafas bagi kehidupan kita. Romo, saya mau mengikuti Yesus, tetapi jalannya kok gak enak ya. Apa yang diajarkan bertentangan dengan apa yang diberikan oleh dunia. Mengampuni, memaafkan, mengasihi, dan sebagainya. Ya, itulah jalan yang diberikan Yesus menuju pada kehidupan kekal. Maka mengikuti Yesus berarti kita juga siap menerima suka dan duka. Seperti dalam panggilan keluarga, ketika mengikrarkan janji perkawinan, aku memilih engkau dalam suka dan duka. Memilih jangan pas suka saja, rezekinya lancar, kesehatan berjalan, bisa dibelanjakan dan sebagainya. Ketika dalam duka, pasangan sakit, mengalami kesusahan, apakah saya juga hadir di sana sebagai pasangan, sebagai anggota keluarga yang untuk saling meneguhkan, saling menguatkan. Saudara-saudari yang terkasih, minggu panggilan, minggu Paskah keempat, kita diajak untuk menyadari panggilan kita masing-masing. Baik saya sebagai imam, Anda sebagai pasangan di dalam keluarga, biasanya panggilan khusus, panggilan umum, dimanapun kita terpanggil, bahwa intinya semua itu diajak untuk bersatu dengan Yesus, dan syaratnya adalah dengan mendengarkan. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita membangun iman kita dengan mendengarkan suara Tuhan sebagai Sang Gembala di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua boleh merasakan kehidupan kekal, merasakan sukacita seperti yang diberikan Yesus sebagai Sang Gembala yang menuntun kita, sang domba-dombanya sendiri.